Halo, apa kabar Bapak Ibu? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Hari ini saya akan membawakan market review untuk perdagangan tanggal 8 Februari 2021. Bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Tradingnya bagaimana? Semua profit hari ini? Yes, hari ini tradingnya marketnya baik sekali ya. Dan terlebih lagi yang kemarin sudah nonton market review kita di channel YouTube Winner Stocks Indonesia. Kemarin siapa yang sudah nonton? Ayo, ini dia. Secercah harapan dari IHSG ya. Kita sudah bikin video, saya sudah kasih ulasannya, pergerakan, kira-kira pergerakan IHSG hari ini, antisipasinya bagaimana, dan market reviewnya, rekomendasi saham apa aja yang bisa kita tradingkan. Kalau Bapak Ibu nonton di video itu, ya saya sudah berikan rekomendasi ya, rekomendasi saham-saham apa saja sih yang kira-kira bisa kita tradingkan. Dan hari ini lumayan bisa dapat profit banyak. Dan ada juga teman-teman kita yang dapat profit bukan dari video ini, tapi dari beberapa video yang lalu. Yang mana saya sudah rekomendasi beberapa emiten dan hari ini terbang ternyata. Ya, dan ya itu semua butuh kesabaran tapi ya. Jadi beberapa rekomendasi saya mungkin tidak bisa langsung terbang, tapi setidaknya semua berpeluang ya, berpeluang menguat. Apalagi kita beberapa kode untuk beli ketika koreksi. Seperti Bapak Ibu ketahui, banyak saham-saham kita yang pada minggu kemarin ya, ini lagi galau dan koreksi, dan kita beruntung bisa dapat harga diskonnya. Siapa yang dapat harga diskonnya? Ayo silakan tulis di komen ya. Dan untuk itu, supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video-video kami, saya ajak Bapak Ibu untuk klik subscribe ya. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video kami, jangan lupa untuk memberi jempol ya, like dan share video-video kami. Dukung channel YouTube ini agar semakin berkembang, semakin banyak yang mendapat manfaat dari video-video kami. Oke, hari ini saya akan saya akan memberikan tips ya, 8 hal yang harus Bapak Ibu cermati ketika ingin trading. Ya, ini dia. Saya ada posting di IG saya ya. IG kami Winner Stocks Indonesia. Siapa juga yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya. Di situ nanti saya akan rutin memberikan tips-tips dan quotes yang kira-kira relevan dengan kondisi market saat itu ya. Dan tidak menutup kemungkinan ke depan kita juga akan bikin IG live ya, kekinian ya. Semua sekarang rame-rame bikin vlogging di IG. Ya, mungkin kita akan juga bikin ya dalam bentuk apa? Live trading mungkin ya, live ulasan mungkin. Mungkin cuma sekedar obrolan santai lagi ngopi-ngopi. Tadi saya lagi berkesempatan untuk meeting di cafe ya, dan kita ada membahas tentang saham dan tercetus ide untuk, wah kalau kita bisa vlog bikin IG live seru juga kali ya. Kita komentarin apa yang saat itu sedang terjadi dan kira-kira momentum apa yang bisa kita dapat ya. Ya, jadi jangan lupa ya juga subscribe nih IG kita, Facebook kita ya. Jangan ketinggalan, segera follow. Oke, ya saya akan bawakan ini. Apa sih ya, 8 langkah apa sih yang Bapak Ibu harus lakukan ketika trading. Banyak di antara kita trading cuma trading aja gitu ya, tidak ada ininya, tujuannya, dan tidak ada pola tertentu. Pada dasarnya sebenarnya orang banyak bilang, "Pak, trading itu bisa dipelajari nggak sih? Atau kalau nggak, saya pengen belajar trading dari Bapak." Nah, apa sih yang dipelajari? Ya, jadi kalau cuma belajar doang, bedanya apa dengan otodidak belajar dari buku gitu kan? Ada bedanya apa Pak? Kenapa saya harus belajar dengan join Winner Stocks Indonesia hanya untuk belajar trading? Bukankah trading cuma sekedar beli dan jual, that's it gitu kan? Ternyata trading tidak sesimpel itu ya.
banyak satu hal saya juga mau ingatkan bahwa pertumbuhan eh, nasabah atau investor baru di dunia saham per bulan 2021 ya, per bulan kemarin Januari 2021 itu mencapai 200.000 loh ya, mencapai 200.000 yang baru bergabung, baru kita mulai melek investasi saham. 200.000, nggak main-main. Di tengah kondisi pandemi seperti ini, saham rupanya bisa menjadi solusi. Dan kata trading itu adalah kata yang kalau kita bilang sama dengan berdagang sebenarnya ya. Cuma entah kenapa kalau kita ngomong trading itu arahnya dianalogikan tuh ke lebih banyak ke platform digital ya. Trading saham, trading forex, trading gold. Nah, coba apakah Bapak Ibu pernah bayangkan namanya pedagang batik gitu, trading batik kan lucu ya. Atau kalau nggak pedagang sayur di pasar jadi trading sayur gitu, trading buah-buahan, nggak ada ya pedagang sayur, pedagang buah-buahan. Padahal trading itu sebenarnya dasar katanya adalah berdagang. Sesimpel itu, berdagang. Cuma kita di sini berdagangnya apa? Berdagang saham, berdagang foreign exchange umpamanya ya, atau berdagang komoditi. Komoditinya apa? Bisa banyak, bisa emas, ada yang oil ya, ada yang macam-macam bisa diperdagangkan. Pada dasarnya apapun itu bisa diperdagangkan gitu. Jadi trading itu perdagangan. Dan ilmu trading sendiri sebenarnya kalau Bapak Ibu jualan di toko ya, jualan di pasar, ilmu apa sih yang Bapak Ibu pelajari sebenarnya? Ayo, ada yang tahu ilmu apa? Ya, ilmu kapan harus beli di harga berapa, dan kalau jual di harga berapa. Itu ilmu paling dasar. Setuju? Apapun itu barangnya, jenisnya apapun itu, beli harga berapa, jual harga berapa. Itu dulu. Terus pertanyaan ketiga adalah barangnya apa? Sesimpel itu. Jadi kalau mau dagang apapun, 3 pertanyaan itu saja. Yang paling dasar yang harus Bapak Ibu kuasai. Nah, jadi dari dasar itu ya, kita dagang itu apakah bisa dipelajari? Bisa. Cuma kalau belajar dalam hal, kalau praktek nyata, kita kalau beli batik, kita tentu saja harus mengetahui motif apa yang paling keren, yang paling in, bukan paling keren ya, paling in saat ini lagi in. Model baju yang mana yang sedang in, ya, sedang fashion, yang sedang kekinian dan lain sebagainya. Yang lagi laku itu apa? Nah, artinya apa? Saat ini kalau di bahasa ininya yang lagi trendy itu apa? Lagi trending itu apa sih? Nah, sama saham juga sama. Saat ini saham yang lagi trending itu apa? Kalau lagi trending ya tinggal kita atur aja. Beli barang yang jangan yang nggak trending, beli lagi yang ada trending gitu kan, bisa juga begitu. Nah, itu kalau trading sedikit banyak berbicara mengenai itu. Nah, untuk lebih detailnya ya silakan Bapak Ibu bergabung di kami di Winner Stocks Indonesia. Kita akan ajarkan banyak sekali ilmu-ilmu trading, tips-tipsnya bagaimana mengenali trending, bagaimana caranya kita trading dalam tren yang sedang bearish atau sedang bullish ya, atau sedang downtrend atau sedang uptrend dan banyak hal. Jadi itu ada tekniknya gitu loh. Bagaimana cara dapat harga murah dan sebagainya. Di sini saya akan bagikan tips-tipsnya aja. Ya, kita akan bagikan tipsnya. Oke, pertama yang harus Bapak Ibu cermati adalah ketahui alatnya dulu. Trading itu harus kuasai dulu platformnya, ya, kuasai platformnya. Dan nggak cuma platform, tools untuk menganalisa sahamnya apa aja, atau mencari data dari mana saja. Nah, itu kita harus kuasai ya.
Khususnya yang harus Bapak Ibu kuasai tentu saja paling dasar adalah sekuritas ya. Platform dasar sekuritas itu Bapak Ibu harus kuasai dulu. Nggak mungkin ketika nanti Bapak Ibu lagi trading mau belinya apa atau maksudnya pakai menu apa, mau jual pakai menu apa, Bapak Ibu nggak tahu. Nah, nggak boleh, harus kuasain ya. Pastikan ada video pembelajarannya atau setidaknya ada petunjuknya atau ada yang bisa Bapak Ibu tanyakan. Oke, kedua, rencanakan dulu apa yang akan kita lakukan, gerakan Anda terlebih dahulu. Jadi, kita itu coba untuk selalu untuk simulasikan ya. Kalau saya biasanya di grup kita ciptain habit. Ya, ciptain habit. Jadi, pagi ngapain ya, siang ngapain ya. Dan itu selalu saya coba ingatkan selalu Bapak Ibu untuk kalau mau beli sebaiknya jam berapa, yang kapan waktu-waktu golden time yang terbaik yang Bapak Ibu bisa beli dan terhindar dari beli di pucuk dan sebagainya ya. Jadi itu bagian dari apapun yang harus kita rencanakan ya. Kemudian tentu saja buat perencanaan dalam hal beli di mana ya. Mau beli harga berapa, di posisinya, di support, apa di resisten, buy low, sell higher, atau buy high, sell higher. Banyak sekali teknik-teknik yang Bapak Ibu bisa pelajari di sini dan harus dipelajari. Apalagi bikin trading plan-nya. Kalau Bapak Ibu mau beli satu saham, pastikan bikin trading plan dulu. Kalau beli saham ini, targetnya di mana, stop loss-nya di mana, harus bikin itu. Kalau nggak bikin, berarti Bapak Ibu belinya impulsif, ngawur, tidak ada pertimbangan. Beli kadang-kadang malah cuma, oh kata si anu, kata si ini, kata si itu, gitu. Jadi, tidak ada patokan yang benar, tidak ada guidance, tidak ada acuan yang benar. Nah, ini berbahaya sekali, ya. Contoh, kemarin lagi rame itu saham IPO. Rame-rame pada beli IPO karena 3 hari arah. Begitu sekarang malah ambiar, malah ambles. Nah, itu hati-hati ya. Kemarin terus ada juga yang kemarin lagi hip tuh pada beli saham-saham emiten farmasi karena sekarang edisi lagi mau vaksin. Menyangkutnya dalam ARB sampai 7 kali ya. Gara-gara apa? Gara-gara berita aja, gara-gara omongan teman, iming-iming atau dari istilahnya pom-pom ya, jadi dari rekomendasi influencer dan sebagainya ya. Itu hindarin, itu nggak boleh, big no. Kami di sini mengajarkan Bapak Ibu untuk berpikir rasional, memilah-milah mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang bisa diikutin, mana yang nggak bisa diikutin ya. Dan harus ikuti rencana itu. Jadi Bapak Ibu ketika sudah bikin ya, pastikan itu dijalankan dengan penuh disiplin. Ya, tidak ada lain ya. Harus jalanin. Kalau nggak dijalanin ya ngapain dibikin gitu ya. Perencanaan-perencanaan gitu percuma. Dan harus tahu ya dalam jangka waktu pendek ya, performance pasti naik turun. Kayak kemarin emiten dalam beberapa waktu sempat naik, habis itu turun, ini sekarang udah rebound lagi ya, hari ini udah rebound. Jadi butuh waktu, kita harus tahu ketika kita beli tidak serta-merta langsung profit. Itu sebabnya Bapak Ibu harus memperhitungkan money manajemennya, risk manajemennya ya. Nah, itu harus belajar, dipelajari, nggak bisa cuma sekedar langsung ya. Sama seperti Bapak Ibu beli barang. Ada Bapak Ibu, umpama Bapak Ibu punya toko ya, tiba-tiba ada sales datang menawarkan barang, menjajakan barang dagangannya. Pak, Bu, beli ini lagi tren dan sebagainya. Ya, kita kan nggak boleh langsung serta-merta langsung percaya saja omongannya dia, ya kan. Kita beli dulu bertahap ya. Oke, saya coba dulu deh gitu. Nanti kalau laku saya tambah lagi, saya order lagi ya. Mungkin Bapak Ibu biasa dengar kata-kata seperti itu kan. Saya coba dulu ya. 1 lusin, nanti kalau laku saya order lagi lebih banyak ya. Itu wajar di dalam dunia trading, itu wajar dan harus dilakukan. Dan ketika kita punya barang sudah kebanyakan di gudang dan ternyata barang ini kurang laku,
langkah jual rugi pun harus dilakukan. Orang banyak bilang sale, istilah discount ya, itu harus dilakukan. Kenapa? Untuk habisin stok atau untuk jual barang yang nggak laku supaya bisa ditukar dengan barang-barang yang lebih laku ya. Itu hal-hal yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi dalam satu kurun kita trading itu pastikan Bapak Ibu punya time frame yang jelas. Trading untuk jangka pendek kah? Untuk jangka menengah kah? Atau untuk jangka panjang? Semua ada rule, ada aturannya ya. Dan jangan baper ya, jangan emosional. Trading itu harus dilakukan dengan kepala dingin. Tidak boleh dengan emosional, impulsif. Makanya saya hindari Bapak Ibu ambil keputusan secara impulsif. Ketika lihat langsung buy, sell gitu. Jangan ya. Ketika Bapak Ibu lihat sinyal buy ya, tarik napas pelan-pelan ya, bikin trading plan-nya dulu, dicoret-coret dulu, diatur dananya ada berapa. Kalau rencana belinya di mana, berapa dan sebagainya. Jangan takut ketinggalan, istilahnya fear of missing out. Kalau ketinggalan ya udah cari yang lain, atau kalau enggak biasanya pergerakan itu, kalau saham itu biasanya kasih kita kesempatan kedua kok. Ketika dia naik, nanti dia akan turun dulu. Ketika udah mulai stabil di harga titik seimbangnya, kita boleh mulai nawar, nanti habis itu dia mulai lanjut lagi ya. Jadi penting, nggak boleh baper, nggak boleh emosi. Ketika cut loss kita nangis, susah makan, susah tidur, jangan. Cut loss itu adalah bagian dari perencanaan. Dan ketika Bapak Ibu melakukan beli, Bapak Ibu harus antisipasi. Kalau saya beli di sekian, di level harga ini, kalau sampai turun ke level harga sekian, saya harus cut loss. Itu harus direncanakan. Dan ketika direncanakan harus disiplin, harus lakukan ya. Itu yang saya bilang nomor 7, tetap disiplin. Tanpa disiplin percuma, Bapak Ibu tradingnya pasti akan berantakan. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu perlu ilmu, perlu rules, aturan-aturan untuk apa? Untuk jadi patokan sehingga Bapak Ibu tradingnya menjadi baik dan benar. Semua pedagang yang berhasil, semua pengusaha yang berhasil melakukan semua dengan perencanaan. Tidak ada tuh yang ya what will be lah ya. Yang akan terjadi besok ya terjadi. Jadi easy going, sera dan lain sebagainya, nggak ada. Kita semua lakukan dengan penuh perencanaan. Lakukan trading itu dengan penuh perencanaan. Pekerjaan ini ketika Bapak Ibu menganggap ini menjadi suatu pekerjaan yang serius, maka Bapak Ibu akan mendapat balasan, mendapat feedback yang baik juga. Ketika Bapak Ibu lakukan dengan serius, pasti hasilnya juga akan baik. Itu sudah hukum alam. Nggak ada tuh yang namanya, saya mau main saham. Nah, bahaya dengan kata-kata bahasa main saham. Artinya apa yang Bapak Ibu selama ini lakukan? Ya main-main, ya main-main dan tanda kutip. Bahaya, nggak bisa. Saya nggak pernah bilang ini adalah permainan. Ini adalah usaha, ini pekerjaan, dan ini trading. That's it. Bedanya satu, saya nggak perlu stok toko barang di gudang. Saya tidak perlu sewa atalase. Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu sudah maklum karena banyak sekarang usaha dilakukan dengan online. Kalau dulu, kalau buka usaha harus punya toko, harus punya outlet dan sebagainya, harus sewa tempat dan sebagainya. Kalau sekarang rasanya sudah wajar ya, punya usaha online, lakukan hanya lewat sosial media atau lewat marketplace, dan barang tinggal kita kirim. Bedanya masih ada gudang. Kalau di saham, kita tidak perlu gudang. Kita hanya perlu lakukan perencanaan, analisa, dan tinggal disiplinnya ini. Ya, kelihatannya gampang diucapkan, tapi lakukannya berat sekali. Itu sebabnya Bapak Ibu harus ada mentoring. Harus ada mentoring itu bukan antara guru dan murid ya. Tidak. Mentoring itu berbicara mengenai
ada orang yang bisa dijadikan tempat kita berdiskusi. Nah, itu jadi mentoring itu nggak melulu cuma guru dan murid, berdiskusi sama teman yang sudah lebih dulu ngalamin, yang sudah lebih dulu belajar, membagi tips and trik, suka duka dan sebagainya, ya. Dan ini dia, ya. Itu sebabnya saya tidak bilang guru dan murid. Karena apa? Saya pun masih harus belajar. Mentoring itu adalah kita berbagi pengalaman dengan teman-teman yang baru, yang kita anggap baru pertama, baru berdagang, baru. Jadi itu yang namanya mentoring, ya. Jadi kita tidak menganggap ini sebagai suatu kayak formal sekali gitu, enggak ya. Kita jadi tetap jadi pembelajaran. Jadi saya pun tetap selalu belajar sama member-member yang baru. Kita bertukar pengalaman di sini intinya. Saya masih belajar juga dari market setiap hari. Yang saya bagikan ke Bapak Ibu adalah hal-hal yang sudah saya alami, sudah saya jalanin sepanjang dari sejak saya awal mula trading sampai hari ini. Saya kejeglong di mana, saya dapat profit di mana, itu yang saya bagikan ke Bapak Ibu. Ya, jadi kita saling berbagi, itu yang penting. Bahkan ini pun sudah saya lakukan. Saya bagikan kepada Bapak Ibu yang pemirsa yang menonton channel YouTube kami, Winnerstocks Indonesia. Makanya saya bilang, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Saya akan banyak bagi-bagikan tips-tips ya seperti ini untuk mereminder. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang ngomongin ini dan Bapak Ibu sudah lihat postingin ini banyak. Cuma saya di sini datang untuk membantu mereminder apa aja sih, step-stepnya bagaimana sih, dan seperti apa dunia trading sebenarnya. Mungkin bagi beberapa orang merasa apa yang saya bagikan hari ini adalah sangat simpel sekali. Tapi saya yakin masih banyak di luar sana, khususnya yang baru trading saham, bahkan mungkin tidak tahu apa yang harus dia lakukan sebelumnya. Nah, silakan nonton ini dan simpan ya, dicatat, nggak cuma sekedar ditonton saja. Oke? Ya, kita akan mulai dengan market review. Untuk perdagangan hari itu seperti apa sih kondisinya ya? Ya, oke, ini sekarang kondisinya hari ini, pergerakan chart hari ini ya. Seperti Bapak Ibu bisa lihat nih yang kecil, yang kayak jempol kecil ini ya. Hari ini pembukaan IHSG di atas ini, di atas 6.180, 79 ya, 80-an. Ini adalah kita teman-teman di grup, saya sudah analisa kalau level ini adalah level resisten yang harus dia breakout. Jadi tadi pagi saya sudah ngomong, tantangan dia ada di atas 6180 dan pagi-pagi benar-benar dia buka di situ, di atas itu. Waduh, saya sampai kaget. Kok pas banget ya? Pengen saya sih sebenarnya naik bertahap. Ini tiba-tiba pembukaannya langsung di atas itu. Bahkan pembukaannya langsung 6193, langsung ngegas dia. Dia nggak lewatin, nggak dobrak pelan-pelan, langsung dilompatin itu resisten. Ya. Apa itu yang disebut resisten? Silakan Bapak Ibu nonton video-video saya yang kemarin-kemarin. Saya sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan support, apa yang dimaksud dengan resisten. Ya. Video-video saya, market review saya banyak pembelajarannya. Silakan Bapak Ibu nonton ulang-ulang ya. Oke, dan hari ini IHSG membukukan net sell, asing menjual hari ini minus 200,4 miliar. Wow, tapi nggak banyak. Itu menurut saya tidak terhitung banyak. Secara beberapa waktu kemarin asing masuk ke market Indonesia senilai 10 triliun dan keluarnya itu masih sedikit banget karena mereka itu ada yang keluar masuk sedikit-sedikit, di antara itu kalau mereka keluar masuk sedikit-sedikit ya. Paling masuk 500, nanti keluar 600, nanti masuk lagi 800 atau 700, nanti masuk cuma keluar 200, nanti minggunya keluar 300, kayak gitu-gitu aja. Jadi keluar masuknya itu nggak terlalu signifikan. Tapi ketika IHSG kemarin sempat bullish, lari kenceng di bulan Januari, mereka masuk kurang lebih hampir 10 T. Terakhir-terakhir itu menjelang minggu ketiga Januari, mereka masuk tuh hampir 10 T-an. Luar biasa lah pokoknya. Dan secara sektoral bagaimana sih secara sektoral? Coba kita cek ya secara sektoral Indonesia Composite. Oh ya, sebelumnya kalau ini kondisi bagaimana nih? Nah, kondisi ini ada gap. Yang saya kurang suka cuma satu, ada gap dan gap itu dekat. Jadi saya berharap sebenarnya
dalam beberapa waktu kalau dia masih berjalan sideways, ya ditutup dulu aja. Sehingga dalam waktu dekat dia kalau dia naik ke atas, dia tidak ada yang narik dari bawah untuk nutup dulu gapnya, nutup dulu, nggak ada. Jadi dia tetap bisa naik. Tapi potensial naik masih besar, tapi hanya sayangnya saya kok berharap dia berjalan di sideways dulu deh. Jadi dia bisa nutup gap. Dan besok bagaimana Pak untuk yang kita tadi baru belanja hari ini untuk besok? Saya rasa dalam beberapa waktu ke depan potensial bergerak positif masih cukup besar ya, khususnya besok. Dan jadi masih aman-aman aja sih saya lihat ya. Walaupun begitu, tetap Bapak Ibu berhati-hati ya, karena peluang koreksi juga cukup besar, masih terbuka lebar secara ada gap di bawah itu. Ya, oke, dan kita bahas secara sektoralnya, oke? Sebelum saya masuk ke rekomendasi saham, seperti biasa saya akan bahas sektoralnya. Sektor agri, nah sektor agri kelihatannya menarik ya, kelihatan menarik karena dia udah mulai rebound dari supportnya. Seperti kita bilang, dia udah naik dan dia tertahan di level selendang. Dia mulai stabil di atas skyline juga, tapi walaupun itu masih di dalam selendang. Dan sekarang dia udah bercoba untuk keluar dari areal selendang, yang mana menurut saya itu baik sekali ya. Dan harga emiten agriculture ini sangat berhubungan erat dengan harga crude palm oil ya, minyak kelapa sawit. Jadi tidak ada salahnya kalau kita melihat harga komoditinya ya. Saya coba perlihatkan crude palm oil sampai tadi bagaimana sih kondisinya. Ya, beruntung kita juga pakai indikator yang sama di sini. Jadi Bapak Ibu lihatnya juga nggak bingung ya. Dan kita melihat nih kondisinya dia udah rebound dari skyline dan sudah di atas selendang juga. Menarik ya. Jadi saya kok melihat cukup crude palm oil potensial masih untuk naik lagi cukup besar, apalagi dia juga ada gap di sini. Dan ini sentimennya saya lihat masih bagus, cukup bagus ya. Silakan Bapak Ibu yang di sektor agri, silakan kalau mau beli masih bisa, beli bertahap masih oke ya. Simpan juga masih oke ya. Oke, habis ini ada basic industry. Wow, basic industry keren banget ya. Seperti saya sudah bilang di video-video saya sebelumnya bahwa sektor ini perhatikan. Kenapa perhatikan? Karena ketika IHSG ambiar, sektor ini terbang sendiri. Ya, bisa Bapak Ibu lihat dari chartnya ini loh, yang kemarin naik terus. Oke, ini basic industry. Apa aja sahamnya? Silakan Bapak Ibu cek di online trading Bapak Ibu, ada kok saham-sahamnya. Secara sektoral Ibu tinggal lihat, Bapak Ibu tinggal lihat. Kalau Bapak Ibu mau bergabung dengan Winner Stocks Indonesia, kita akan langsung berikan rekomendasinya bahkan. Yang mana aja boleh beli, mana boleh jual. Ya, yang harus jual tepatnya. Basic industry, kemudian ada consumer. Consumer masih sideways tertahan, yang mana beberapa waktu yang lalu sudah lama sekali saya sudah minta abaikan sektor ini dulu, fokus sama yang saham trending. Ya, ini saya bilang, kita itu berdagang saham. Cari barang-barang yang lagi trending. Kalau barangnya lagi nggak trending, nggak perlu repot-repot buang duit untuk nimbun barang di gudang. Jamuran. Mending cari barang yang laku dijual. Oke? Setuju ya? Sepaham kita kan? Oke. Habis ini ada sektor finance. Wow, sektor finance seperti kita udah duga sebelumnya ya, dia tertahan di level support kemarin, tapi dia udah membentuk pergerakan yang baik ya, sudah berada di atas skyline dan sudah mulai tidak membentuk lower low dan mulai mencoba untuk naik. Dan hari ini dia bagus sekali ada di atas selendang. Berharap besok dia masih bisa lanjut lagi ya. Itu finance, kemudian ada infrastructure. Infrastructure tadi bagus, sempat oke ya, tapi ternyata candle-nya kurang baik. Mungkin ada aksi jual kali di sini, tapi it's okay lah. Pada dasarnya masih menarik untuk di-keep buy on weakness ya. Intinya kalau yang kayak begini buy on weakness aja, karena saya yakin beberapa emitennya bagus. Pastikan Bapak Ibu lakukan pembelian dengan bertahap, dan pastikan juga pemilihan sahamnya juga cukup tepat ya. Setelah infrastructure ada mining. Wow, mining menarik ya. Tadi siapa yang beli Antam? Ayo.
Atau Teens, siapa yang beli Teens? Wah, happy profit semua ya. Happy profit dan kita lihat cenderung oke. Dan kalau lihat emiten 2 itu, tadi ada satu emiten, sebenarnya bukan satu emiten, tapi beberapa kelompok emiten yang menurut saya salah satu bobot berat di sini juga, yaitu emiten batubara. Dan emiten batubara ini posisinya menurut saya sudah mulai ada tanda-tanda penguatan ya, mulai rebound. Silakan Bapak Ibu cermati. Jadi bersabar saja, kalau yang sudah posisi nyangkut, bersabar saja, nggak usah khawatir. Pada dasarnya di tahun 2021 ini komoditi akan jadi primadona ya. Jadi entah komoditi nikel, timah, koper, emas, atau minyak, atau batu bara, mungkin akan jadi baik gitu di tahun 2021 ini ya. Oke, terus kemudian selain mining ada miscellaneous industry. Ya, miscellaneous masih tertahan ya, masih tahan di area resisten, di supportnya itu selendang, dia belum mampu rebound, tapi dia bertahan dan dia masih di area itu. Itu cukup bagus ya, berita bagusnya, good newsnya itu. Jadi ya yang masih punya di sini ya sabar-sabar aja dulu ya, nggak usah khawatir. Kemudian ada trade. Wow, trade-nya ngeri ya, rebound di atas garis itu ya. Apa aja yang ada di emiten trade, silakan Bapak Ibu juga lihat di OLT-nya. Ya, ada grup itu, ada satu kelompokan saham-saham mana yang masuk grup trade ini. Terus kemudian selain ini ada yang kita sebut properti. Properti keren ya, properti bagus. Beberapa emiten properti memang menunjukkan penguatan yang cukup signifikan dan sekarang sudah ada di atas skyline dan di atas selendang. Silakan Bapak Ibu cermatin perdagangan untuk esok. Tadi kita sempat menjelang sore, saya sudah tadi pagi juga sempat call ya. Bukan sih call itu saya sempat rekomendasikan ya. Emiten konstruksi, saya tadi pagi udah rekomendasikan dan beberapa hari sebelumnya juga sudah sempat rekomendasikan emiten konstruksi dan hari ini bagus sekali pergerakannya ya. Dan selain konstruksi juga ada emiten-emiten properti yang khususnya seperti Pakuwon, BSDE, Citra dan lain-lain ya. Silakan dicermati saham-saham itu ya. Oke, saya akan bagikan 5 emiten yang kira-kira untuk besok tuh berpeluang. Ya, sebelum saya bagikan, kembali lagi saya ingatkan Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan jika Bapak Ibu banyak mendapat manfaat dari video-video kami, jangan lupa untuk beri jempol dan share kepada teman-teman, saudara, kenalan. Bahkan mungkin yang Bapak Ibu tergabung dalam grup-grup Telegram bisa bagikan juga video-video saya. Sehingga semakin banyak orang dapat pembelajaran yang baik, pemahaman yang baik, maka market kita mestinya juga akan stabil ya, pergerakannya juga akan baik ya, nggak volatile, nggak liar banget gitu ya. Ini orang bilang ini volatile ini gara-gara kolonial, nggak gitulah mestinya ya. Jangan ya, oke. Ya, oke, ada 5 emiten yang bisa kita perhatikan untuk perdagangan esok hari. Pertama adalah Teens. Wow, menarik ya Teens ya. Setelah dia koreksi tertahan di area skyline ya. Tertahan di area skyline dan mantul ke selendang dan ini mulai rebound lagi. Silakan cermati untuk perdagangan esok hari. Nah, itu yang saya bilang, kita punya support, dinamik support resisten kita itu sangat-sangat bisa diandalkan untuk jadi patokan untuk trading ya. Kemudian Breeze. Wow, Breeze. Keren ya. Ini sama ya. Dia stabil di atas skyline, di atas mampu keluar di atas selendang. Silakan cermatin besok jika terbentuk candle biru tua lagi atau biru hijau muda. Selain itu ada Waskita. Wah, keren ini ya. Cakep ya ini Waskita. Ini Bapak Ibu bisa perhatikan untuk perdagangan esok hari ya. Ini menarik sekali karena Waskita ini tadi kita jam setengah 10 tim sudah merekomendasikan emiten ini ya, dan hari ini naiknya 10,76%, keren sekali. Jadi silakan Bapak Ibu cermatin perdagangan untuk besok ya. Konstruksi silakan. Kemudian selain itu ada KF. Wah, akhirnya Pak Erwin rekomendasikan KF. Karena saya lihat KF ini sudah menunjukkan progres perkembangan yang membaik.
Tapi masuk bertahap ya, masuk bertahap, dan ingat ini masih sangat volatile, dan sabar, itu aja dulu ya. Berharap target terdekat saya dia bisa nyampe dulu ke resisten-resisten saya ini. Ya, itu aja dulu. Nggak usah muluk-muluk sampai di sini ya. Saya berharap dia bisa membaik ke sini, baiklah. Kalau ada yang nyangkut, silakan diatur strateginya, bagaimana caranya keluar dari posisi yang nyangkut tadi ya. Kemudian satu lagi adalah BBKP. Wah, ini akhirnya juga nih, setelah kemarin banyak PEM turun ya, dan dia sekarang udah bagus nih, sudah mulai naik. Nah, berita kurang sedapnya adalah dia hari ini sempat naik di atas landang, tapi dia koreksi. Tapi koreksinya nggak signifikan menurut saya, cuma turun berapa poin aja. Jadi saya besok berspekulasi, kalau dia besok bisa naik kembali ke atas landang, silakan ya. Ini menarik juga. Ini risk and reward-nya juga cukup, dia udah koreksi cukup dalam, mestinya bisa dalam waktu dekat dia bisa naik dulu sedikit. Ya, 5-10% rasanya masih bisa dapat. Oke, itu dulu market review dan rekomendasi saham dari kami, Winnerstocks Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan diri untuk nonton video-video kami, dan tentu saja sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya serta beri like jempol. Oke? Happy cuan semua, happy profit. Dan jangan lupa Bapak Ibu jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, dan lakukan protokol kesehatan. Sayangi keluarga Anda, sayangi lingkungan Anda, dan yuk kita jadi andil ya, berperan aktif untuk menjaga penyebaran COVID berhenti di kita ya. Stop, kita nggak boleh sampai tertular. Oke, sampai jumpa besok. God bless semua.